Shalom, perkenalkan nama saya Novitaria Immanuela Simanjuntak, NIM 250104015. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan Pak Nasib, yaitu mempresentasikan pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7 pada video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertemuan 2, yaitu yang membahas tentang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar merupakan jenjang kependidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD, MI, SMP, dan MTS, atau bentuk lain yang sederajat, yang tujuannya yaitu untuk mengembangkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang dapat digunakan dalam hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Dan pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan ada pengelolaan satuan pendidikan dasar untuk menengah atau sekolah yang dilakukan melalui implementasi fungsi-fungsi manajemen seperti yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, memimpin, dan yang keempat, pengawasan. Yang selanjutnya saya akan membahas pertemuan 3, yaitu mengenai pendidikan keagamaan Kristen. Pendidikan keagamaan Kristen adalah pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya belajar teori, tetapi juga menerapkannya dalam hidup. Selanjutnya tujuannya adalah membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian pendidikan keagamaan Kristen memiliki 3 jalur. Yang pertama jalur formal, yaitu melalui sekolah seperti SD sampai perguruan tinggi Kristen. Yang kedua jalur non-formal, seperti sekolah minggu, katekisasi, dan pelatihan. Dan yang ketiga jalur informal, yaitu melalui keluarga, di mana orang tua berperan penting dalam menanamkan iman kepada anak. Dalam kurikulumnya, terdapat beberapa mata pelajaran penting seperti Alkitab, etika Kristen, sejarah gereja, hingga dogmatika dan misiologi. Selanjutnya, untuk mendirikan sekolah keagamaan Kristen, harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki yayasan, izin pemerintah, serta mengikuti peraturan dari Kementerian Agama. Proses pendiriannya juga melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan, pengajuan izin, verifikasi, hingga akhirnya mendapatkan izin operasional. Yang selanjutnya saya akan membahas pertemuan yang keempat, yaitu mengenai Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan, pemerataan, serta membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Dalam penerapannya, manajemen sekolah memiliki peran penting. Kepala sekolah harus mampu mengelola pendidikan sesuai dengan SNP agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. SNP sendiri terdiri dari 8 standar, seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan berfokus pada hasil akhir pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian standar isi mengatur materi pembelajaran yang harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan standar proses mengatur bagaimana pembelajaran dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Pembelajaran harus bersifat interaktif, menyenangkan, dan mendorong kreativitas siswa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-5. Pembuatan keputusan di sekolah. Pengambilan keputusan di sekolah merupakan proses kompleks yang menjadi bagian inti dari manajemen pendidikan
untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh stakeholder tanpa mengabaikan mutu sekolah. Proses ini dimulai dengan 8 langkah sistematis, yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan kriteria, serta memberi bobot pada kriteria tersebut sebagai prioritas. Selanjutnya, kepala sekolah perlu mengembangkan berbagai alternatif solusi, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, hingga memilih satu alternatif terbaik yang memiliki skor atau potensi keberhasilan paling tinggi. Setelah keputusan dipilih, langkah berikutnya adalah implementasi nyata di lapangan, yang kemudian diakhiri dengan evaluasi untuk menilai apakah keputusan tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dalam setiap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, hingga pengawasan, pertanyaan-pertanyaan penting mengenai apa, bagaimana, dan kapan harus selalu dijawab melalui keputusan yang tepat. Agar keputusan di sekolah menjadi efektif, ada beberapa pedoman yang harus diikuti, yaitu harus fokus pada tujuan pendidikan dan kepentingan siswa, didasarkan pada musyawarah serta informasi yang akurat, bersifat objektif, logis, realistis, dan dievaluasi secara berkala. Terakhir, keputusan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu keputusan manajerial yang diambil secara personal oleh kepala sekolah untuk kepentingan organisasi, atau keputusan kelompok yang diambil secara kolektif untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan dukungan yang lebih kuat dari seluruh staf sekolah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan yang ketujuh, yaitu membahas mengenai perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah pada dasarnya adalah sebuah proses sistematis untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan. Proses ini mencakup penetapan visi, misi, dan sasaran yang jelas, serta penyusunan strategi atau langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Ada beberapa tujuan dan fungsi utama mengapa perencanaan ini sangat penting. Selain sebagai pedoman agar sekolah memiliki arah yang jelas, perencanaan berfungsi untuk memastikan kebutuhan sekolah di masa depan untuk terpenuhi, memberikan arahan yang tepat bagi setiap personel, serta menjadi standar dalam melakukan pengawasan atau kontrol di sekolah. Dengan adanya rencana yang matang, sekolah dapat meminimalkan ketidakpastian dan menghindari pemborosan sumber daya. Dalam praktiknya, perencanaan sekolah harus memegang teguh beberapa prinsip penting, yaitu harus memiliki kebermaknaan, relevan dengan kebutuhan, bersifat objektif dan jelas, serta dilakukan secara berkesinambungan. Adapun bidang-bidang yang direncanakan sangat luas, mencakup kurikulum, kesiswaan, manajemen staf atau ketenagaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, hingga pengelolaan keuangan sekolah. Proses penyusunannya sendiri dilakukan secara bertahap, dimulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi tindakan atau strategi yang akan diambil, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak terkait, hingga melakukan tinjauan atau review terhadap kinerja yang telah dilakukan. Terakhir, jika dilihat dari jangka waktunya, perencanaan sekolah terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama adalah rencana kerja jangka menengah atau RKJM yang disusun untuk periode 4 tahun, dan yang kedua adalah rencana kerja tahunan atau RKET atau RKT yang merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana jangka menengah tersebut untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan perencanaan yang baik, sekolah akan lebih siap menghadapi tantangan dan terus berkembang secara terukur. Sekian penjelasan pertemuan 2. Sekian pemaparan saya mengenai pertemuan 2. Sekian penjelasan saya. Sekian presentasi saya mengenai pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Jika ada sekian presentasi saya dalam video ini mengenai pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.
Terima kasih.